Bapak Gubernur Papua Lukas NMB kemarin kedatangan tamu KPK, para penyidik dan Ketua KPK Bapak Firly Bahuri di kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura. Kemarin telah didiagnosa oleh tim dokter dari ID dan kita sedang menunggu hasil akhir daripada pemeriksaan kesehatan itu. Demikian pula juga dengan hasil dari dokter dari Singapura yang selama ini menangani kesehatan Bapak Lukas NMB yang sudah berada di Jayapura sekitar sepekan yang lalu. Di dalam foto beredar jabat tangan erat dengan dua tangan dari Bapak Ketua KPK. Tentu saja ini di luar menimbulkan pro dan kontra. Ya, ada yang dari Maki ya di Jakarta, Boyamin, yang dia hidup seperti malaikat di negeri ini. Kami guys yang berada di Provinsi Papua, kedatangan pemeriksa ke rumah Bapak Lukas NMB itu adalah sebuah pemahaman yang luar biasa atas kondisi Papua. Di sini mungkin kita bukan berarti mau mengenyampingkan soal hukum sebagai panglima. Hukum tetap jalan di dalam relnya. Akan tetapi hidup di tengah-tengah adat Papua itu tidak seperti itu. Sama sekali Pak Gubernur Lukas NMB tidak sedang memperalat masyarakatnya untuk melindungi dia. Karena pada saat hari H itu beliau sebetulnya sudah mau jalan ke pemeriksaan dengan keadaan yang tertatih-tatih, yang bekas stroke 4 kali, yang kaki sebelahnya itu masih berjalan kurang begitu normal, dan di lidah pembicaraannya juga ketika saya ketemu di satu momen di Jayapura juga memang belum bisa bicara dengan cukup lancar. Yang memenahannya itu adalah adat, karena beliau hidup juga di tengah-tengah kondisi adat, di mana di dalam adat orang yang sakit itu tidak bisa menyelesaikan perkaranya, atau di dalam bahasa Arabnya itu, bahasa adatnya itu tidak bisa pergi wim. Karena kalau itu ditabrak maka ada satu ketentuan adat yang ditabrak. Makanya hari itu cukup tegang, bahkan untung saja tidak terjadi satu kekerasan dari masyarakat Pagub sendiri terhadap dirinya pada saat itu, yang memang menghalang-halangi untuk tidak boleh keluar karena orang sakit tidak bisa pergi perang, orang sakit tidak bisa menyelesaikan perkaranya, tunggu kesembuhannya. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh adat ini, oleh keluarga, kemudian menyurat kepada DPRP untuk dijembatani bersama Panglima Kapolda untuk dijembatani adanya pemikiran adat yang hidup di tengah masyarakat. Karena kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Ada adat-adat yang masih hidup di dalam konteks negara Bhinneka Tunggal Ika ini, tidak untuk diseragamkan dan disapu rata atau dibongkar dan dihabiskan, tidak. Ada kearifan-kearifan lokal itu. Nah, Boyamin tidak bisa terlalu seolah-olah dia yang paling suci di Indonesia dan paling mengerti hukum, karena hukum itu berkorelasi dengan hal yang lainnya.
Kedatangan Bapak Firly Bahuri itu bagi kami yang ada di Papua itu sangat menyejukkan. Dan itulah yang kami tunggu-tunggu dari awal, karena sejak pertama juga Pak Lukas tetap kooperatif. Hanya masalah yang terjadi itu murni masalah adat, di mana pemikirannya itu ya memang pemikiran yang hidup di tengah-tengah adat dan kebudayaan kita di Papua sini gitu. Karena kami yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun sangat mengerti akan hal ini gitu. Sehingga orang-orang di Jakarta yang tidak tahu tentang persoalan adat di Papua ya sebaiknya mengerem lah buzzer-buzzer Sambo, buzzer-buzzer RP itu nggak usah lah. Denny Siregar juga mau ikut campur masalah Pak Lukas, itu kamu nggak tahu apa-apa. Kamu kesini itu kita yang terima, tapi kalau kamu aneh-aneh begitu ya apa kata-katamu itu semua kita catat di noken, kita simpan di noken. Seperti itu. Pak Mahfud juga sama. Kamu anak buahnya Gus Dur tapi kamu tidak mengerti apa isi hati Gus Dur dan kamu tidak ikuti apa kata Gus Dur. Ya termasuk juga Pak Jokowi. Pak Jokowi tercatat memangnya 3 juta suara yang Pak Lukas berikan. 82% suara Papua untuk kemenangan Pak Jokowi. Memangnya itu tidak pakai biaya. Memangnya itu cukup pakai omong kosong untuk di Papua. Di Papua itu politik mahal. Butuh bakar batu yang ribuan ekor babi harus tumbang. Harus dimasak. Butuh mesin politik. Tanya partai-partai politik yang ada di Papua untuk pemenangan Pak Jokowi itu. Dari mana mereka mengambil pembiayaan kalau bukan dari Pak Lukas NMB. Sampai sekarang itu juga di pikiran masyarakat itu belum masuk akal. Karena yang dituduhkan 1 miliar itu oleh Pak Tony Laka itu yang mengirimnya itu sudah dinyatakan saya cuma disuruh mengambil uangnya Pak Lukas di gedung negara di lemari untuk dikirimkan kepadanya yang waktu itu di tengah COVID dia kena stroke dan dibawa ke Jakarta. Kedatangan Pak Firly Bahuri ke Papua itu adalah sesuatu yang menyelamatkan KPK sendiri. Karena ketika KPK menggantung Pak Lukas tidak memberikan kejelasan hukum, dibiarkan begitu saja. Kalau ada apa-apa dengan beliau, pasti masyarakat akan menuduh bahwa KPK membunuh Pak Lukas. Itu seperti itulah kita berpikir di Papua. Cara berpikirnya pakai melo-melo adat begitu. Seperti itu. Orang di Papua tahu presiden siapa, membunuh siapa di sini, kita tahu. Tahu pemikiran rakyat yang berkembang. Cara berpikir kebudayaan masyarakat di sini lain, tersendiri lagi. Makanya hati-hati mau bicara soal Papua. Boyamin kah, Denny Siregar kah, siapa di situ yang tukang kepala-kepala buzzer itu, tolong kamu jangan bicara barang yang tidak tahu, karena di balik kata-katamu yang rasis itu di sini kita secara sosial tidak ada masalah dengan kita pun saudara-saudara. Tapi kalau mereka dilukai dan meledak, itu semuanya akan kena dampak. Kita ini masih ada perang simbol. Gus Dur mengatakan bintang kejora itu dengan merah putih lebih rendah itu tidak apa-apa. Pak Numberi juga menyatakan di Belanda kasus bintang kejora itu hanya land of flag atau bendera tanah, bendera kebudayaan orang Papua. Sehingga ketika kemarin pada waktu pemakaman kawan saya Pak Philip Karma itu diiring dengan simbol itu, dan kemudian itu tidak bisa menyalahkan polisi karena kita belum ada satu ketentuan undang-undang ataupun konstitusi yang
mendefinisikan lambang dari bendera Kejora itu apa? Selain dari apa yang sudah Pak Lumberi tracking ke Belanda bahwa itu adalah bendera tanah atau bendera kebudayaan, bukan bendera yang melambangkan terhadap suatu kedaulatan negara, tidak. Gitu. Nah, jadi kembali ke masalah kunjungan Pak Firly Bahuri ke kediaman Pak Lukas. Sekarang saya tanya, orang memeriksa tersangka itu di Brimob, itu kan Brimob juga bukan tempatnya KPK. Orang bisa memeriksa di mana saja, kan artinya begitu, tidak harus di dalam gedung merah putih KPK. Kenapa itu di dalam rumah kediaman? Itu bukan karena apa Pak Lukas itu hebat atau bagaimana, karena adat itu melarang beliau. Beliau sendiri tidak berkuasa apa-apa untuk terhadap adatnya. Di hari yang dia berangkat itu dia juga tertodong oleh anak panah supaya tidak pergi, karena daripada orang lain yang bunuh di luar, lebih baik kita bunuh sendiri di sini. Adat itu cara berpikirnya seperti itu untuk otoritasinya gitu. Dan itu semua tahu kok. Nah, realitas kehidupan berbangsa, ada adat yang seperti ini harus kita terima. Jangan buzzer-buzzer karena hanya untuk rupiah kemudian tiba-tiba kayak sarang tawon itu berbicara tentang korupsinya Pak Lukas. Substansinya di mana? Sampai hari ini kita di Papua juga belum tahu. 1 miliar yang dikirim Tonolaka dari lemarinya Pak Lukas itu kok bisa itu jadi gratifikasi. Dan KPK kalau menetapkan pakai kasus lain ya tetapkan lagi dengan materi yang baru gitu loh. Tapi kalau materi yang ini saya pikir dengan testimoni Pak Tono itu sudah usang lah. Saya pikir kedatangan beliau dengan mengatakan bahwa tidak ada jemput paksa itu sudah langkah kemajuan. Itu artinya beliau mengerti ketika dengan nuansa paksaan itu akan ada yang dikorbankan lebih besar lagi daripada sekedar sebuah proses yang tidak ada yang halang-halangi proses ini. Hanya yang menghalang-halangi Tuhan itu sendiri yang membuat Pak Gubernur sakit. Sehingga orang adat punya alasan bahwa orang sakit tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Itu pikiran adat. Saya pikir pikiran adat itu juga sama dengan pikiran yang ada di Pak Bambang Wijoyanto, Pak Novel Baswedan dalam satu prim mereka podcast itu memang sudah ada protap. Dari dulu juga KPK ini kan bukan 1 tahun 2 tahun. Beliau juga kan pernah memimpin KPK. Menghadapi masalah seperti ini ya orang harus ada kejelasan hukum. Yaitu apa? Kalau memang dia sakit ya beri justifikasi tentang ruang untuk berobat. Yang memberi sakit itu kan Tuhan, yang menyembuhkan juga Tuhan. Nah, kalau yang menyembuhkan itu 100% dokter, nggak ada dokter sakit. Nah, jadi terima kasih Pak Firly Bahuri dengan segala pro kontra yang ada di luar. Bapak sudah datang dalam nuansa adat Papua, Bapak merasakan sendiri apa sebenarnya yang sedang berkembang dalam dinamika batiniah masyarakat adat yang ada di dalam bingkai NKRI yang jarang sekali kita pahami. Bapak diterima dengan hati yang hangat, apa seperti itu. Tidak ada yang menghalang-halangi penegakan hukum. Silakan tegakkan setegak-tegaknya. Tidak ada. Hanya ketika ada persoalan lain, ada orangnya sakit, hanya namanya stroke saja sudah 4 kali. Ya itu kan kekuasaan Tuhan saja yang membuat beliau itu masih sekarang itu ada menjadi gubernur, dan beliau belum digantikan oleh siapapun sebagai gubernur. Tolong itu hargai. Kalau setiap orang yang menghargai konstitusi ya tolong hargai, jangan berlebihan gitu loh. Jangan berlebihan. Kita tahu ini dibungkus oleh persoalan politik, ada kepentingan yang bergerak di Jakarta untuk mengambil alih. Ini masalah Pak Lukas bukan berdiri sendiri soal persoalan
penegakan hukum kita tahu di dalamnya ada persoalan intelijen, di dalamnya ada persoalan sumber daya Papua yang di masa depan itu diperebutkan oleh kalangan-kalangan orang yang bernafsu untuk ini. Di dalamnya juga ada persoalan politik. Jadi ini masalah kan campur baur kayak gado-gado gitu loh. Pak Firly, terima kasih Pak Firly sudah memberi garis. Pak Firly sudah datang dan Pak Firly tidak menjemput paksa. Pak Firly memberi ruang untuk beliau berobat. Pak Firly sudah mendatangkan dokter Idi yang dia akan memberi kepastian bahwa Pak Gubernur itu sakit atau tidak. Karena Pak Presiden sendiri pada waktu PON itu ada berhadapan-hadapan satu prim dengan Pak Gub dan keadaannya Pak Gubernur seperti itu. Ya. Jadi kita sabar guys, kita menunggu hasil daripada dokter Idi itu bagaimana kelanjutannya, karena mereka harus memeriksa otomatis kondisi khususnya apakah layak untuk proses hukum itu bisa diteruskan atau apakah memang harus dalam kondisi yang lebih standar sehingga beliau diberikan waktu untuk ruang untuk berobat sebagai satu ruang yang Pak Firly katakan itu sebagai kemanusiaan. Silahkan. Kalau dari kami ini masih tetap apapun yang sedang ditegakkan oleh KPK itu 1 miliar itu sudah batal demi hukum, karena itu bukan gratifikasi, itu Pak Tono mengirimkan uangnya Pak Lukas kepada Pak Lukas, dia hanya sekedar disuruh. Kalau apa yang disebutkan oleh jumpa persnya Pak Mahfud MD tentang apa itu rekening judi apa, itu barang kan hanya disebutkan verbal di mulut. Kepada kita rakyat tidak dimasuk apa dokumennya mana gitu loh. Karena kebenaran itu harus verifikatif gitu loh. Tidak bisa hanya baru ketemu apa bekas kaki harimau di pasir mengatakan bahwa harimau itu baru ada harimau lewat di sini. Kan nggak bisa, bisa saja harimau-harimauan kakinya dibikin pijakan. Kan kita di bangsa Indonesia ini kan harus merdeka ya, termasuk merdeka berpikir dari segala prim yang dilakukan. Lah Pak Mahfud juga ngapain Menko Polhukam masuk di ranah pro justisia, itu nggak elok di situ. Nggak elok, walaupun Bapak seorang profesor juga di bidang hukum, Bapak salah kamar ya tetap saja nggak benar. Gitu. Kalau di Papua itu, Papua lebih suka orang yang terus terang. Kalau memang mau pengen jadi wakil presiden di Puan Maharani ya nggak apa-apa, saya juga dukung itu Pak Mahfud itu satu calon yang bagus juga, karena Ibu Mega sendiri kan dengan dikasih lepas presiden ke orang lain kan juga dia dapat apa, kan dia merasa nggak dapat apa-apa. Makanya kalau kasih ke Ganjar juga kan ya Ganjar juga nanti sama aja gitu, apalagi setelah dia meninggal misalkan nanti PDIP-nya direbut kan gitu. Ya namanya orang itu tetap ada kegelisahan, silahkan, itu masalah politik. Papua nanti kita bisa mendukung, bisa gitu loh, seperti itu. Nah lah keadaan di Jakarta sendiri kan Pak Anies yang sudah mau capres didukung, ya Formula E dimasalahkan juga. Jadi dalam hal ini kelihatannya demokrasi kita ini sudah tidak ada lagi dan tidak perlu ada demokrasi kelihatannya, sehingga semuanya itu digiring untuk sesuatu yang lebih kepada macam pulau pasir. Kita sudah mulai berani di situ. Pak Prabowo, Pak Jokowi berani untuk mari kita perang dengan Australia. Itu kita bagus melihat ini seperti ini. Dan ketika kita sibuk dengan demokrasi juga, nanti demokrasi ini terlalu banyak mulut seperti itu. Sehingga baik guys, kita apresiasi, selamat datang dan selamat menikmati suasana kota Jayapura Pak Firly. Kami melihat Anda itu sebagai orang yang datang sebagai sesama
manusia, sesama makhluk Tuhan, dan sesama anak bangsa yang di dalamnya kita berbeda-beda di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup di dalam nuansa adat Papua, sehingga bukan kita mau mengesampingkan hukum positif yang hendak ditegakkan di negara ini, akan tetapi tolong pahami hati anak bangsa yang lain, karena ini adalah realitas yang memang hidup di tengah-tengah kita. Begitu guys, terima kasih.